Salam pendidikan, belajar tiada henti. Sobat Guru Sidau yang dibanggakan. Pada sesi perdana ini, kita akan membahas pengertian dari karya tulis ilmiah secara umum dan sederhana. Pada sesi ini, memiliki tujuan agar para peserta memahami konsep karya tulis ilmiah secara umum dan sederhana. Apa itu KTI atau karya tulis ilmiah? Sobat Guru Sinau yang dibanggakan, berdasarkan dari beberapa referensi yang sudah saya baca, kesimpulannya pengertian dari karya tulis ilmiah merupakan karya tulis yang isinya berusaha untuk memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti. Hal ini bertujuan untuk memberitahukan sesuatu hal secara logis dan sistematis kepada para pembacanya. Karya ilmiah biasanya ditulis untuk mencari jawaban mengenai sesuatu hal atau untuk membuktikan kebenaran tentang sesuatu hal yang terdapat dalam objek tulisan. Misalnya, hasil penemuan atau mencari jawaban mengenai sesuatu hal berhubungan dengan permasalahan melalui penelitian dan sebagainya. Jenis karya tulis ilmiah ada beberapa, yaitu berdasarkan bobot isinya ada 3 jenis, yaitu karangan ilmiah, karangan semi-ilmiah atau ilmiah populer, serta karangan non-ilmiah. Ini diambil sumbernya dari Finosa dan Alamsyah tahun 2008. Sobat Guru Sinau yang dibanggakan, tujuan dari penulisan karya ilmiah adalah pertama untuk memberikan penjelasan. Misalnya sudah mengeluarkan satu kebijakan atau sudah mengeluarkan satu penemuan dan sebagainya. Atau ingin menyampaikan ide dan sebagainya. Kemudian yang kedua memberikan komentar atau penilaian. Misalnya terhadap sebuah karya, terhadap sebuah produk, terhadap sebuah kebijakan dan sebagainya. Yang ketiga, memberikan saran. Misalnya, memberikan saran kepada hasil penemuan, memberikan saran terhadap hasil penelitian dan sebagainya. Atau menyampaikan sanggahan. Ya. Sanggahan dari orang lain, dari kita kepada hasil karya orang lain, atau pernyataan orang lain, kebijakan dan sebagainya. Atau membuktikan suatu hipotesis. Ya. Misalnya, pada penelitian meyakinkan bahwa satu metode yang dilakukan dapat memecahkan satu masalah misalnya. Itu kalau dalam konteks penelitian tindakan misalnya. Sobat Guru Sinau yang dibanggakan, karya tulis ilmiah diklasifikasikan dalam beberapa, yaitu tadi ada yang tergolong dalam karya ilmiah seperti makalah, laporan, skripsi, tesis, dan disertasi. Kemudian yang tergolong karya semi-ilmiah antara lain ada artikel populer misalnya, editorial, opini, feature atau reportase. Sedangkan yang tergolong dalam karya non-ilmiah antara lain seperti anekdot, opini, dongeng, hikayat, cerpen, novel, roman, dan naskah drama. Sobat Guru Sinau yang dibanggakan, prinsip-prinsip umum penulisan karya tulis ilmiah yaitu pertama objektif, kedua prosedur, 3 rasional. Objektif artinya setiap pernyataan ilmiah dalam karya ilmiah harus didasarkan kepada data dan fakta. Artinya ini dikatakan sebagai evidence based. Artinya harus ada data empirik, fakta empirik dan sebagainya. Ini yang kita sebut sebagai evidence based. Kedua, prosedur atau penyimpulan penemuannya melalui penalaran induktif dan deduktif.
Sedangkan yang tiga, rasional, yaitu rasional dalam pembahasan data. Sobat Guru Senau yang dibanggakan, ciri-ciri karya ilmiah: 1. Logis, 2. Sistematis, 3. Objektif, lengkap, lugas, dan seksama. Logis artinya segala keterangan yang disajikan dapat diterima oleh akal sehat. Saya kira jelas ini. Yang kedua, sistematis, segala yang dikemukakan, disampaikan, disusun dalam urutan yang memperlihatkan adanya kesinambungan. Artinya dalam penyampaiannya, dalam penulisannya, kalau bentuk tulisan, itu berurutan. Mulai dari kondisinya awal, latar belakang, maksud tujuan, pembahasan sampai ke hasil atau simpulan. Kemudian objektif, artinya segala keterangan yang dikemukakan merupakan apa adanya, bukan rekayasa. Jadi emang yang diperoleh, datanya, informasinya, apa adanya disampaikan. Objektif. Lengkap, artinya segi-segi masalah yang diungkapkan dikupas selengkap-lengkapnya, rincinya, serinci-rincinya, sedetail mungkin. Lugas, artinya pembicaraan langsung pada hal-hal yang pokok. Jadi menyampaikan langsung sesuai dengan pokok bahasan, tidak bertele-tele. Seksama artinya berusaha menghindarkan diri dari segala kesalahan betapapun kecilnya. Artinya fokus ya, fokus. Jadi menghindari dari kesalahan. Sobat Guru Senau yang dibanggakan, pendekatan metode ilmiah ada dua, yaitu pendekatan rasional dan empiris. Pendekatan rasional berupaya merumuskan kebenaran berdasarkan kajian data yang diperoleh dari berbagai rujukan atau literatur. Ini biasanya digunakan oleh para penulis artikel ya, yang membahas atau mengkaji tentang literatur atau referensi-referensi hal yang baru. Yang kedua, pendekatan empiris berupaya merumuskan kebenaran berdasarkan fakta yang diperoleh dari lapangan atau hasil percobaan. Kemudian syarat karya ilmiah. Karya ilmiah harus menyajikan fakta yang objektif secara sistematis ya. Jadi objektif ya. Jadi apa adanya secara sistematis berurutan. Kemudian aplikasi hukum alam pada situasi spesifik. Ya, intinya pada spesifik ya pengaplikasiannya. Kemudian karya tulis ilmiah ditulis secara cermat, tepat, benar, jujur, dan tidak bersifat rekaan. Dalam pengertian jujur terkandung sikap etik penulisan ilmiah, yaitu menyebutkan rujukan dan kutipan yang jelas. Nah, ini sebagai etika dalam penulisan karya tulis ilmiah, yaitu menyebutkan rujukan dan kutipan yang jelas. Kita tidak bisa mengakui tulisan orang lain menjadi tulisan kita sendiri. Kalau memang kita mengkutip, maka sudah sewajibnya sebagai penulis harus menuliskan nama penulis dan judul dari rujukan tersebut, referensinya. Kemudian, karya ilmiah disusun secara sistematis, sebagai laporan. Setiap langkah direncanakan secara terkendali, konseptual, dan prosedural. Ini yang disampaikan menurut Broto Wijoyo tahun 1988. Syarat karya ilmiah yang lain yaitu menyajikan rangkaian sebab akibat dengan pemahaman dan alasan yang induktif yang mendorong pembaca untuk menarik kesimpulan. Dan karya ilmiah mengandung pandangan yang disertai dengan dukungan atau pembuktian berdasarkan satu hipotesis. Karya ilmiah juga ditulis harus secara tulus. Kemudian karya ilmiah juga
pada dasarnya bersifat ekspositoris. Itu mengungkapkan, menyampaikan, expose. Sobat guru sinau yang dibanggakan. Karya tulis ilmiah secara umum tadi disampaikan. Nah, dalam karya tulis ilmiah itu, dalam pelaksanaan sebagai guru, maka jika guru melakukan atau membuat salah satu dari karya tulis ilmiah, itu sedang melakukan satu bentuk kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan PKB itu? Menurut sumber buku 4 pedoman PKB dan angka kreditnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019, PKB adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalismenya. Sedangkan kegiatan PKB atau pengembangan keprofesian berkelanjutan harus mendukung kebutuhan individu dalam meningkatkan praktek keprofesiannya sebagai guru dan fokus pada pemenuhan dan pengembangan kompetensi guru. Untuk hal ini untuk mendukung pengembangan karir guru. Nah, kegiatan PKB itu sendiri mencakup antara lain pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan atau karya inovatif. Tujuan adanya PKB atau pengembangan keprofesian berkelanjutan, pengembangan diri untuk mencapai kompetensi dasar yang disyaratkan sebagai profesi guru. Sedangkan pengembangan diri juga untuk pendalaman dan pemutakhiran pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan kompetensi sebagai guru. Selanjutnya, peningkatan keterampilan dan kemampuan guru untuk menghasilkan publikasi ilmiah atau karya inovatif. Selanjutnya, peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan tugas-tugas tambahan yang menunjang pengembangan karir sebagai guru. Terakhir, pemenuhan kegiatan lain yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan guru saat ini dan di masa mendatang. Tujuan PKB ini diambil mengacu pada pedoman pelaksanaan PKB pada buku 4, pedoman PKB dan angka kreditnya tahun 2019. Saudara guru sinau yang dibanggakan. Komponen PKB menurut pasal 11 ayat C Peraturan Menteri Negara PAN dan RB nomor 16 tahun 2019, PKB dibagi menjadi 3 komponen, yaitu pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Nah, kita akan lebih spesifik pada publikasi ilmiah. Karena penelitian tindakan kelas merupakan bagian dari KTI, karya tulis ilmiah, yang merupakan bagian dari publikasi ilmiah dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jenis-jenis publikasi ilmiah yang ditetapkan di dalam panduan PKB yaitu meliputi dari presentasi di forum ilmiah, hasil penelitian, tinjauan ilmiah, tulisan ilmiah populer, artikel ilmiah, buku pelajaran, modul atau diktat, buku dalam bidang pendidikan, karya terjemahan, dan buku pedoman guru. Sobat guru sinau yang dibanggakan, syarat karya tulis ilmiah yang baik adalah harus apik, APIK, yaitu asli, perlu, ilmiah,
dan konsisten. Asli yang dimaksud adalah karya asli penyusun, bukan plagiat, jiplakan atau disusun dengan tidak jujur. Artinya menjiplak, menyadur dari tulisan orang lain, diakui sebagai tulisannya sendiri. Itu yang dikatakan tidak jujur, tidak jiplakan. Jadi harusnya asli ditulis oleh penyusun sendiri. Yang kedua, perlu. Permasalahan memang perlu dipecahkan atau dilaksanakan, kemudian mempunyai manfaat, tidak mengada-ngada. Memang hal yang dibahas adalah memang sedang diperlukan. Kemudian ilmiah. Penelitian dilakukan sesuai kaidah dan kebenaran ilmiah, baik itu dalam pelaksanaannya maupun penulisannya. Mulai dari tata tulis sistematika, kemudian menggunakan acuan referensi, kemudian penulisan referensi, daftar pustaka dan sebagainya. Itu bagian dari etika dalam penulisan karya tulis ilmiah. Yang keempat, konsisten. Sesuai dengan bidang keilmuan bagi si peneliti, khususnya kalau di bidang pendidikan bagi guru, kepala sekolah, pengawas sekolah. Sobat Guru Sinau yang dibanggakan. Dari keempat tadi kita bahas satu persatu, terutama hal-hal yang sering terjadi seperti apa di lapangan. Pertama, asli, yang merupakan harus karya sendiri, bukan jiplakan. Hal ini menjadi syarat utama bagi penulis karya tulis ilmiah. Yang sering dijumpai bahwa terlihat karya tulis itu merupakan karya tulis orang lain atau institusi lain, artinya bukan asli buatan sendiri. Misalnya ada tempelan nama, bentuk ketikan, lokasi subjek yang tidak konsisten, atau tanggal pembuatan tidak sesuai, data tidak konsisten, tidak akurat, waktu pembuatan ketik juga tidak masuk akal, tidak melampirkan dokumen kegiatan. Itu yang pernah jumpai. Atau KTI, karya tulis ilmiah di sini yang mengacu untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan hanya berupa skripsi, hasil skripsi, tesis yang bersangkutan. Kemudian beberapa KTI dari guru yang sama, sangat jauh berbeda kualitasnya dengan KTI hasil penelitian. Artinya ini kembar antara satu guru dengan yang lain misalnya. Kemudian dalam 1 tahun mengajukan lebih dari 2 karya tulis ilmiah, terutama dalam penelitian. Bagi guru itu hal yang tidak logis, ya. Karena kalau tugas sebagai guru itu lebih fokus pada pengembangan pembelajaran. Kalau dalam 1 tahun lebih dari 2, misalnya 3-4 kali, artinya dalam 1 semester melakukan penelitian lebih dari 1 kali. Sedangkan dalam melakukan penelitian, ini contohnya penelitian bisa lebih dari 3-4 bulan. Itu artinya hal yang tidak logis kalau melaksanakan dalam 1 semester ada 2 hasil penelitian, misalnya kalau penelitian. Dan ini menjadi syarat kalau bagi guru ASN untuk mengenai angka kredit. Begitu pengajuan angka kredit yang mengajukan lebih dari 2 dalam 1 tahun, cenderung akan ditolak. Kemudian KTI satu daerah, sama, mirip satu dengan yang lainnya. Karena satu lokal, pinjem-minjem, tukar, pinjem, copy paste lah. Kemudian orang yang sama, KTI sangat mirip, gitu. Pengantarnya, isi, daftar pustaka, karena hanya merubah tanggal atau nama saja. Gitu. Fakta di lapangan juga menunjuk adanya biro jasa, ini banyak sekali. Sehingga banyak keseragaman munculnya. Berikutnya perlu memberikan manfaat, ada kegiatan yang nyata guna pengembangan profesi guru.
Yang pernah kita jumpai, KTI tersebut mempermasalahkan yaitu KTI sangat umum, tidak terkait dengan permasalahan di sekolah dan di kelasnya. Karena tugas Bapak Ibu guru di sini ya di kelas, artinya harusnya permasalahan yang berhubungan dengan di kelas. Atau karya tulisnya berupa clipping, artinya cuma mengutip semua dari beberapa naskah dan referensi tanpa adanya pendapat dari yang bersangkutan. Sudah jelas itu dikatakan hal yang tidak bermanfaat. Tidak ada kegiatan nyata dalam proses belajar mengajar, serta tidak jelas alasan, misalnya alasan melakukan satu strategi, model, atau tindakan dan sebagainya, atau melakukan kajian dan sebagainya. Tidak jelas alasan melakukan hal tersebut. Ilmiah. Mengikuti kaidah keilmuan menggunakan metode ilmiah, benar ilmiah, tampilan menggunakan tata cara keilmuan. Hal yang tidak ilmiah di sini di luar masalah ilmiah pendidikan atau pembelajaran. Artinya harusnya seorang guru membuat karya tulis ilmiah sesuai dengan bidangnya atau sesuai dengan tugas fungsinya atau latar belakang pendidikan dan sebagainya. Kemudian rumusannya tidak jelas. Ingin melakukan apa, untuk memecahkan apa, untuk mengatasi masalah apa. Mestinya ada permasalahan yang jelas. Kemudian teori, fakta, dan analisnya kurang jelas atau tidak sesuai. Teori yang digunakan dengan pemecahan masalah tidak sesuai. Atau dengan faktanya. Yang keempat, metode penelitiannya tidak benar, tidak sesuai. Kemudian hasil tidak menjawab atau belum menjawab permasalahan. Yang terakhir, konsisten. Hal yang ditulis sesuai dengan keahlian, tanggung jawab, tempat, waktu, dan lingkungan tugas penulisnya. Yang pernah dijumpai, ya ini tidak sesuai ya, yaitu karya tulis ilmiah dari guru SMA, misalnya SMU dulu, membahas tentang SD. Tidak konsisten. Kalau tugasnya sebagai guru SD, yang guru SD, SMP, SMA. Kemudian guru dari sekolah A di daerah B membahas sekolah X di daerah Y. Nah, itu yang tidak relevan, yang tidak konsisten. Ada juga membina mata pelajaran A, guru membina mata pelajaran A, tetapi membahas mata pelajaran Z. Misalnya guru matematika membahas IPA. Guru bahasa Indonesia membahas tentang prakarya misalnya seperti itu. Atau tugasnya X membahas masalah Y. Nah, misalnya sebagai guru membahas tentang kepengawasan, kepariwisataan, atau tentang manajerial kepala sekolah dan sebagainya. Itu yang tidak sesuai. Sobat guru yang dibanggakan, demikian tadi penjelasan sekilas sederhana tentang karya tulis ilmiah. Semoga bermanfaat, bisa dipahami, dan kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Sampai jumpa.